Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, sahabat channel Lansia Sehat? Hari ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya, para sahabat terbaik channel Lansia Sehat, yang selalu menjadi inspirasi dan semangat bagi kami dalam menyajikan konten-konten kesehatan alami yang bermanfaat, menenangkan, dan menyejukkan. Boleh dong saya tanya-tanya sebentar? Silakan tulis di kolom komentar ya. Bapak dan Ibu berasal dari daerah mana? Umurnya sekarang sudah berapa tahun? Dan, yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Semoga tetap sehat, bugar, semangat, dan penuh syukur menjalani hari-hari indah di usia 60 tahun ke atas ini. Dari lubuk hati yang terdalam, saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga badan tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan hati selalu bahagia. Amin ya Robbal Alamin. Karena sehat adalah nikmat terbesar yang tak ternilai. Terlebih di usia lanjut di mana tubuh butuh perhatian lebih, butuh kasih sayang lebih, dan butuh istirahat yang cukup. Nah, dalam kesempatan kali ini, channel Lansia Sehat ingin mengajak Bapak dan Ibu ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu masalah yang sering muncul di usia lanjut, yaitu sakit perut. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalaminya? Ya, sakit perut pada usia lansia adalah hal yang cukup umum. Namun, jika dibiarkan begitu saja, bisa berdampak besar terhadap kenyamanan dan kualitas hidup. Bahkan, gangguan ringan seperti perut kembung atau nyeri ulu hati bisa membuat lansia sulit tidur, malas makan, dan akhirnya melemahkan tubuh secara keseluruhan. Keluhan sakit perut pada lansia biasanya muncul karena berbagai sebab. Bisa karena pola makan yang tidak teratur, makanan yang sulit dicerna, produksi enzim pencernaan yang menurun, atau karena stres dan gangguan kecemasan yang diam-diam dirasakan namun jarang diungkapkan. Di usia muda mungkin perut masih kuat, tapi di usia 60 tahun ke atas, semuanya terasa lebih sensitif. Apalagi jika sudah punya riwayat penyakit seperti MAG, GERD, tukak lambung, atau gangguan empedu. Makan sedikit pedas langsung nyeri, minum kopi langsung begah, dan kalau masuk angin, perut bisa terasa melilit sampai ke pinggang. Betul, kan, Bapak Ibu? Namun tenang. Kita tidak harus selalu tergantung pada obat-obatan kimia. Alam telah menyediakan solusi yang luar biasa. Salah satunya adalah kencur, tanaman herbal yang sangat terkenal di Nusantara dan sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing dengan rempah ini, ya? Kencur adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang bentuknya mirip jahe, tapi lebih kecil dan lebih wangi. Aroma khasnya membuat kencur sering dipakai dalam jamu tradisional, terutama jamu beras kencur. Di berbagai daerah di Indonesia, kencur sering dianggap sebagai obat masuk angin alami, padahal sejatinya manfaatnya jauh lebih luas dari itu. Kencur mengandung berbagai senyawa aktif yang menurut penelitian medis sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, termasuk meredakan sakit perut, melancarkan gas di dalam usus, serta mengatasi perut kembung. Kandungan alami seperti etil pemetoksisinamat, sineol, dan kamfer dipercaya memiliki efek antiinflamasi dan anti nyeri yang cocok untuk lansia. Menariknya, kencur tidak hanya dikenal di dunia pengobatan tradisional, tapi juga sudah mulai diteliti secara ilmiah oleh para dokter dan peneliti medis. Banyak studi yang menunjukkan bahwa kencur dapat menjadi alternatif yang aman dan alami untuk mengatasi keluhan ringan sampai sedang pada sistem pencernaan, terutama pada lansia yang sudah sensitif terhadap obat-obatan kimia. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja kencur dalam tubuh kita? Apa bedanya dengan jahe atau kunyit? Apakah aman dikonsumsi rutin oleh lansia? Bagaimana cara mengolah kencur agar manfaatnya maksimal? Dan apakah benar ada lansia yang sudah merasakan sendiri manfaatnya? Semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas dalam 5 bab dalam video ini, agar Bapak dan Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang alasan mengapa lansia sangat rentan terhadap sakit perut dan mengapa perlu pendekatan alami yang lembut untuk mengatasinya. Mengapa lansia rentan sakit perut? Penurunan fungsi pencernaan secara alami. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan seperti pepsin, amilase, dan lipas menurun. Akibatnya, makanan sulit dicerna dengan baik. Sisa makanan yang tidak tercerna bisa menimbulkan gas, perut kembung, hingga rasa nyeri. Perubahan pola makan dan nafsu makan menurun. Lansia sering mengalami penurunan nafsu makan atau perubahan pola makan. Kadang hanya makan sedikit, atau tidak tepat waktu.
Perut yang kosong terlalu lama dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memicu sakit perut. Efek samping obat-obatan. Sebagian besar lansia mengonsumsi obat rutin untuk penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping pada lambung dan usus, seperti nyeri ulu hati atau sembelit. Stres psikologis yang tidak disadari. Perasaan kesepian, kecemasan, atau kehilangan bisa berdampak ke kesehatan fisik. Stres psikis pada lansia seringkali memicu keluhan psikosomatis seperti sakit perut tanpa sebab fisik yang jelas. Sensitivitas terhadap makanan tertentu. Makanan yang dulunya biasa dikonsumsi, kini bisa menjadi pemicu gangguan pencernaan. Misalnya, susu, makanan pedas, atau makanan berlemak. Usia membuat tubuh kita lebih selektif terhadap apa yang masuk ke dalam perut. Maka dari itu, banyak dokter mulai menyarankan pendekatan alami dan holistik untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan pada lansia. Bukan hanya mengandalkan obat-obatan, tapi juga menggunakan ramuan tradisional seperti kencur yang terbukti lebih lembut untuk lambung, tidak menimbulkan efek samping, dan justru bisa meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dan inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya. Di bab 2 nanti, kita akan mengenal lebih dalam tentang kandungan kencur menurut dunia medis, lalu masuk ke cara kerja kencur untuk meredakan sakit perut, lalu kita akan pelajari cara mengolahnya, hingga kisah nyata lansia yang sudah merasakan manfaatnya. Bagi sahabat lansia yang suka dengan jamu-jamuan alami, atau yang sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia, maka video ini sangat tepat untuk disimak sampai akhir. Dan seperti biasa, jika Bapak dan Ibu merasa konten ini bermanfaat, silakan klik tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pengajian, agar semakin banyak lansia yang mendapatkan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami pentingnya mengatasi masalah sakit perut secara alami dan lembut pada lansia, kini saatnya kita lebih dekat lagi dengan bintang utama kita, kencur. Apa saja kandungan ajaib di dalamnya? Mengapa para ahli gizi dan dokter mulai merekomendasikannya? Semua itu akan kita kupas tuntas di bab 2, mengenal lebih dekat kencur dan kandungan alaminya. Yuk, lanjutkan ke bab berikutnya. Bab 2. Mengenal lebih dekat kencur dan kandungan alaminya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita berbincang hangat tentang berbagai penyebab sakit perut yang kerap dialami di usia lanjut pada bab sebelumnya, kini saatnya kita menyelami lebih dalam tentang tanaman herbal yang menjadi sorotan utama kita hari ini, yaitu kencur. Sebelum kita masuk pada manfaat dan cara penggunaannya, penting bagi kita untuk memahami dulu, apa itu kencur, bagaimana asal-usulnya, bentuk fisiknya, serta kandungan alami yang membuatnya sangat istimewa di mata dunia pengobatan tradisional maupun modern. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu kencur? Kencur, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Kaempferia galanga, adalah sejenis tanaman rimpang yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean, Zingiberaceae. Meskipun terlihat mirip dengan jahe dan lengkuas, kencur memiliki bentuk dan aroma yang khas. Umumnya kencur lebih kecil dibandingkan jahe, berwarna lebih pucat, dan ketika dipotong, mengeluarkan aroma wangi yang tajam namun menyegarkan. Di berbagai daerah di Indonesia, kencur dikenal dengan berbagai nama lokal. Di Jawa disebut kencur, di Sunda dikenal sebagai cekur, sementara di Bali disebut kencur. Tanaman ini sangat mudah tumbuh di daerah tropis, termasuk halaman rumah atau ladang, bahkan bisa ditanam di pot kecil. Inilah yang membuat kencur begitu akrab dan mudah ditemukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sejak zaman nenek moyang. Bukan hanya sebagai bahan masakan, kencur juga sangat dikenal sebagai bahan utama dalam pembuatan jamu tradisional, terutama beras kencur. Kombinasi beras yang direndam semalam dan kencur yang dihaluskan kemudian dicampur air hangat menjadi salah satu minuman herbal favorit para ibu rumah tangga, petani, pekerja lapangan, hingga lansia. Namun ternyata, keberadaan kencur tak hanya populer di Indonesia. Tanaman ini juga digunakan di Thailand, India, Malaysia, dan bahkan mulai diteliti di Eropa sebagai bahan alami potensial untuk pengobatan herbal. Ini menunjukkan bahwa khasiat kencur memang sudah melampaui batas budaya dan wilayah, dan mulai mendapatkan pengakuan dunia medis. Kandungan alami di dalam kencur. Lalu apa sebenarnya yang membuat kencur begitu istimewa untuk meredakan keluhan sakit perut, khususnya bagi lansia? Para peneliti menemukan bahwa di dalam kencur terdapat berbagai senyawa aktif yang memiliki potensi untuk meredakan gangguan pencernaan, membunuh kuman, dan menenangkan otot-otot perut. Berikut ini beberapa kandungan utama kencur yang perlu diketahui. 1. Etilpemetoksisinamat,
ethylpemetoxycinnamate. Ini adalah senyawa utama yang paling banyak ditemukan dalam minyak atsiri kencur. Menurut penelitian farmakologi, senyawa ini memiliki efek antiinflamasi, analgesik, pereda nyeri, dan antispasmodik, mengurangi kejang otot. Inilah yang membuat kencur sangat efektif untuk mengurangi rasa melilit di perut, terutama yang disebabkan oleh otot usus yang menegang. 2. Sineol. Sineol adalah zat yang juga ditemukan dalam kayu putih dan dikenal karena sifatnya yang antiseptik dan ekspektoran. Pada kencur, sineol berperan sebagai agen penghangat tubuh dan membantu mengatasi perut kembung akibat gas yang berlebihan dalam usus. 3. Camphor. Camphor. Camphor adalah senyawa aromatik yang memberikan sensasi dingin dan menyegarkan. Ia juga memiliki efek antibakteri ringan dan menenangkan sistem saraf. Camphor membantu tubuh lansia menjadi lebih relaks, mengurangi kecemasan, dan mendukung pemulihan tubuh yang sedang tidak nyaman akibat gangguan pencernaan. 4. Borneol. Sama seperti camphor, borneol berperan dalam merangsang sirkulasi darah, membantu meredakan rasa nyeri ringan, dan menghangatkan tubuh. Sifat analgesiknya membantu meredakan rasa nyeri pada perut bagian atas atau bagian ulu hati. 5. Flavonoid dan polifenol. Keduanya dikenal sebagai antioksidan alami. Flavonoid membantu mengurangi peradangan di jaringan tubuh, memperbaiki lapisan lambung yang rusak, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh lansia. Sementara itu, polifenol membantu menangkal radikal bebas yang berbahaya dan mempercepat regenerasi sel. 6. Minyak atsiri. Kencur mengandung minyak atsiri alami yang bersifat karminatif, yaitu mendorong pengeluaran gas dari saluran pencernaan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami kembung, begah, atau sendawa berlebihan setelah makan. 7. Asam sinamat dan asam anisat. Kedua senyawa ini mendukung sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Asam sinamat memiliki efek anti jamur dan antimikroba ringan, sedangkan asam anisat membantu memperbaiki fungsi enzim pencernaan. Pendekatan medis terhadap kandungan kencur. Sahabat channel Lansia Sehat, kandungan kencur yang begitu beragam ternyata tidak hanya diapresiasi oleh para penggemar jamu tradisional, tetapi juga telah menjadi objek penelitian serius dalam dunia kedokteran herbal. Beberapa studi ilmiah yang dilakukan di Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa ekstrak kencur mampu meredakan peradangan, mempercepat penyembuhan tukak lambung, dan mengurangi produksi gas dalam saluran cerna. Berikut adalah beberapa temuan medis yang relevan. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kencur pada tikus percobaan mampu mengurangi peradangan di lambung dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab sakit perut. Studi dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia menyatakan bahwa kencur memiliki potensi antispasmodik dan analgesik yang bisa menyamai efektivitas obat-obatan ringan seperti paracetamol dalam meredakan nyeri perut ringan. Jurnal Internasional Phytotherapy Research juga melaporkan bahwa kombinasi antara kencur dan herbal lain seperti kunyit dapat meningkatkan perlindungan mukosa lambung dan mempercepat proses penyembuhan luka lambung akibat stres atau makanan pedas. Dengan bukti-bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa kencur bukan sekadar rempah dapur biasa, melainkan memiliki kekuatan farmakologis yang sangat cocok dimanfaatkan untuk mengatasi keluhan pencernaan pada lansia. Mengapa kencur cocok untuk lansia? Berbeda dengan obat-obatan kimia yang kadang memberikan efek samping seperti mual, sembelit, atau nyeri lambung, kencur justru memiliki efek menenangkan dan tidak membebani organ tubuh seperti hati dan ginjal. Ini sangat penting bagi lansia yang seringkali memiliki kondisi medis lain dan perlu berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Selain itu, kencur juga mudah disiapkan di rumah. Bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Tidak mengganggu obat-obatan medis jika digunakan dengan bijak. Memiliki rasa dan aroma yang familiar bagi lidah orang Indonesia, sehingga tidak menimbulkan penolakan. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita telah memahami betapa luar biasanya kandungan yang dimiliki oleh kencur. Ia bukan hanya tanaman dapur, tapi juga obat alami yang layak mendapatkan tempat khusus dalam perawatan sehari-hari, terutama untuk masalah sakit perut pada usia lanjut. Kandungan aktif seperti ethylpemetoxycinnamate, sineol, borneol, hingga flavonoid bekerja secara sinergis di dalam tubuh untuk membantu proses penyembuhan dengan lembut dan alami. Tidak heran, jika banyak dokter di bidang pengobatan herbal mulai merekomendasikan kencur sebagai pelengkap terapi gangguan pencernaan ringan. Namun, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja kencur di dalam tubuh, terutama dalam meredakan sakit perut? Apa yang terjadi di dalam sistem pencernaan kita setelah kita mengonsumsi kencur? Pertanyaan ini akan kita jawab secara lengkap di bab 3. Jangan lewatkan ya,
Karena pemahaman ini akan membuat bapak dan ibu lebih yakin serta mampu memanfaatkan kencur secara bijak dan tepat guna. Bab 3. Mekanisme kencur dalam meredakan sakit perut pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kencur dan seluruh kandungan alaminya pada bab sebelumnya, kini saatnya kita menyelami bagaimana cara kerja kencur secara medis dan alami dalam mengatasi masalah sakit perut yang kerap dialami para lansia. Mekanisme kerja kencur bukan hanya soal menghangatkan perut, seperti anggapan umum di masyarakat. Di balik rasanya yang khas dan aromanya yang harum, kencur menyimpan rangkaian reaksi kimia alami yang sangat kompleks dan efektif, yang bekerja dari mulut hingga usus besar. Mari kita telusuri bersama-sama, langkah demi langkah, agar bapak dan ibu tidak hanya mengonsumsinya, tapi juga memahami mengapa kencur bisa menjadi andalan dalam meredakan keluhan pencernaan. 1. Dimulai dari mulut. Stimulasi enzim dan air liur. Ketika bapak dan ibu mengunyah kencur segar atau minum air rebusannya, reaksi pertama terjadi di mulut. Rasa hangat dan pedas ringan dari kencur langsung merangsang kelenjar ludah memproduksi lebih banyak air liur. Produksi air liur ini sangat penting, karena membantu melunakkan makanan, mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat, mempermudah proses menelan dan pencernaan awal. Untuk lansia yang sering mengalami mulut kering atau sulit makan, kencur bisa menjadi solusi alami yang lembut untuk merangsang nafsu makan dan memperlancar proses makan sejak awal. Selain itu, aroma khas kencur juga bekerja pada reseptor penciuman, yang menurut penelitian neurogastronomi dapat meningkatkan stimulasi sistem pencernaan melalui saraf vagus. Ini artinya, hanya dengan mencium kencur saja, tubuh kita sudah mulai bersiap-siap untuk mencerna makanan. 2. Di lambung. Menenangkan asam lambung dan otot lambung. Setelah masuk lambung, senyawa aktif seperti etil pemetoksisinamat, sineol, dan borneol mulai bekerja lebih intens. Mengatur produksi asam lambung. Bagi lansia yang memiliki riwayat MAC atau GERD, produksi asam lambung yang berlebihan bisa menjadi pemicu utama sakit perut. Kencur memiliki efek buffering alami yang menyeimbangkan tingkat keasaman lambung tanpa menghentikannya secara paksa. Ini berbeda dengan obat antasida yang langsung menetralkan asam dan berisiko rebound. Kencur membantu menstabilkan pH lambung ke tingkat yang lebih nyaman, sehingga rasa perih, nyeri ulu hati, dan mual dapat berkurang secara bertahap. B. Menenangkan otot lambung. Senyawa etil pemetoksisinamat berfungsi sebagai antispasmodik, yang berarti membantu mengendurkan otot polos lambung. Bila bapak dan ibu pernah merasakan perut melilit atau ketarik-tarik di bagian atas perut, itu biasanya disebabkan kontraksi otot lambung yang berlebihan. Kencur membantu menenangkannya tanpa efek mengantuk seperti obat kimia. C. Perlindungan lapisan lambung. Kandungan flavonoid dan polifenol dalam kencur berfungsi sebagai pelindung mukosa lambung. Mereka membentuk lapisan pelindung tipis yang mencegah kerusakan dinding lambung akibat asam, terutama saat perut kosong. Ini sangat penting bagi lansia yang pola makannya tidak teratur. 3. Di usus. Mengusir gas, mengurangi kembung, dan melancarkan gerakan usus. Sakit perut pada lansia sangat sering disebabkan oleh penumpukan gas di dalam usus, terutama di usus halus dan usus besar. Gas ini berasal dari makanan yang tidak tercerna sempurna atau fermentasi bakteri dalam usus. Kencur bekerja sangat efektif di sini karena memiliki sifat karminatif, membantu mengeluarkan gas berlebih dari saluran cerna. Antibakteri ringan, membantu menyeimbangkan flora usus. Antiinflamasi, meredakan peradangan usus yang menyebabkan perut melilit. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah minum air rebusan kencur atau jamu beras kencur, mereka langsung merasa lebih enteng, perut tidak begah, dan sendawa atau kentut pun keluar secara alami. Selain itu, kencur juga mendorong gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan bergelombang yang mendorong makanan melewati saluran pencernaan. Ini sangat membantu bagi lansia yang mengalami sembelit atau bab tidak lancar. 4. Efek antimikroba. Melawan infeksi ringan di saluran pencernaan. Beberapa kasus sakit perut, terutama yang disertai mual, diare ringan, atau rasa panas di perut, bisa jadi disebabkan oleh infeksi ringan akibat bakteri atau jamur. Kencur memiliki senyawa aktif seperti kamfer dan sineol yang dikenal memiliki sifat antimikroba alami. Dalam beberapa studi laboratorium, ekstrak kencur terbukti mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli, penyebab diare, Helicobacter pylori, pemicu MAC kronis, Candida albicans, jamur penyebab perut kembung berulang. Meskipun bukan antibiotik kuat,
Kencur dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya di saluran pencernaan secara alami tanpa mengganggu keseimbangan flora usus yang baik. 5. Efek ke sistem saraf, mengurangi kecemasan dan nyeri psikosomatis. Sakit perut pada lansia tidak selalu berasal dari masalah fisik. Banyak juga yang berasal dari kecemasan, stres, atau perasaan tidak nyaman batin, terutama pada mereka yang hidup sendiri, jauh dari anak, atau memiliki beban pikiran tertentu. Kencur mengandung senyawa yang menenangkan sistem saraf pusat. Aroma dan rasa hangatnya memicu pelepasan hormon serotonin dan endorfin dalam otak, yang membuat perasaan lebih tenang dan rileks. Hal ini sangat penting karena lansia sering mengalami psikosomatis, yakni keluhan fisik seperti nyeri perut yang sebenarnya berakar dari masalah emosional. Dengan mengonsumsi kencur secara rutin, banyak lansia melaporkan bahwa mereka lebih tenang, tidak mudah panik, dan keluhan perut pun berkurang secara perlahan. Pengalaman nyata, setelah minum kencur, saya bisa kentut. Salah satu testimoni menarik datang dari seorang lansia bernama Ibu Marni, 67 tahun, asal Bantul. Ia mengatakan, "Sudah 2 hari saya merasa perut penuh, padahal makan cuma sedikit. Rasanya kembung, gak bisa kentut, badan jadi lemas. Coba minum air rebusan kencur yang diparut. Alhamdulillah setengah jam kemudian saya bisa buang angin. Rasanya langsung plong." Testimoni semacam ini sering kami dengar. Karena memang mekanisme kencur bekerja secara langsung di saluran cerna, membantu menormalkan gerak usus, dan membuka sumbatan gas secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menyelami secara detail bagaimana mekanisme kerja kencur dalam tubuh lansia. Dari mulai mulut hingga usus besar, dari sistem pencernaan hingga sistem saraf, kencur memberikan manfaat yang menyeluruh. Inilah keunggulan kencur dibandingkan obat kimia. Ia menyembuhkan, bukan hanya menutupi gejala. Namun, agar manfaatnya optimal, tentu cara mengolah dan mengonsumsinya pun tidak boleh sembarangan. Disinilah pentingnya kita mengetahui cara-cara yang benar, aman, dan efektif untuk lansia. Oleh karena itu, di bab 4, kita akan bahas tuntas. Mulai dari jamu beras kencur, air rebusan, hingga cara-cara praktis lainnya yang bisa dibuat di rumah dengan bahan sederhana. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 4. Cara mengolah dan mengonsumsi kencur yang aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bersama-sama memahami bagaimana kencur bekerja secara alami dalam tubuh untuk membantu meredakan sakit perut pada bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang sangat penting dan praktis, yaitu bagaimana cara mengolah kencur dengan aman dan benar untuk dikonsumsi oleh lansia. Karena sepintar dan sehebat apapun khasiat alami suatu tanaman herbal, jika tidak diolah dengan tepat, justru bisa menimbulkan efek samping atau membuat khasiatnya tidak maksimal. Apalagi pada usia lanjut, tubuh menjadi lebih sensitif. Dan tentu kita ingin menjaga agar setiap bahan yang masuk ke dalam tubuh benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan keluhan baru. Dalam bab ini, kita akan membahas secara menyeluruh mulai dari pemilihan bahan kencur yang baik, cara menyimpannya, berbagai metode pengolahan, paduan ramuan kencur dengan bahan lain, hingga aturan konsumsi yang tepat untuk lansia. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. 1. Memilih kencur yang baik dan segar. Langkah pertama sebelum mengolah kencur adalah memilih bahan yang berkualitas. Kencur yang baik akan memberikan khasiat maksimal dan minim risiko kontaminasi. Berikut tips memilih kencur yang baik. Perhatikan warna kulit kencur. Pilih yang kulit luarnya kering, tidak terlalu basah atau lembek. Pastikan aromanya khas dan menyengat. Cium aromanya. Kencur yang masih segar memiliki bau harum yang tajam dan segar. Bila baunya sudah hambar atau busuk, jangan digunakan. Tekstur padat dan tidak keropos. Bila ditekan dengan jari, kencur seharusnya keras dan tidak lembek. Tidak ada bercak jamur atau noda hitam. Ini menandakan kualitasnya sudah menurun atau bahkan mulai busuk. Setelah mendapatkan kencur segar, simpan di tempat kering, tidak lembab, dan sebaiknya diletakkan di wadah terbuka agar tidak cepat rusak. Kencur bisa disimpan di suhu ruangan selama beberapa minggu, atau dibekukan dalam kulkas jika ingin lebih tahan lama. 2. Cara-cara mengolah kencur untuk lansia. Ada berbagai cara mengolah kencur menjadi ramuan yang aman, nikmat, dan tetap efektif bagi pencernaan, khususnya untuk meredakan sakit perut pada usia lanjut. Di bawah ini kami sajikan 7 cara praktis yang bisa dilakukan di rumah, lengkap dengan bahan tambahan dan tips konsumsi. A. Air rebusan kencur, infus herbal kencur. Bahan: 2 ruas kencur segar, 300 ml air bersih. Cara membuat: cuci bersih kencur,
lalu geprek atau iris tipis. Masukkan ke dalam panci berisi air. Rebus hingga mendidih selama 10-15 menit. Saring airnya, dan biarkan hangat sebelum diminum. Aturan minum. Minum 1 gelas kecil, 100 ml, setelah makan pagi atau sore. Jangan dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Kelebihan. Mudah dibuat dan ringan bagi lambung. Efektif untuk meredakan perut kembung dan begah. B. Jamu beras kencur. Versi ringan untuk lansia. Bahan. 2 sendok makan beras. Direndam semalaman. 2 ruas kencur. 1 ruas jahe. Opsional. 1 sendok makan gula aren. Jangan gula putih. Air hangat secukupnya. Cara membuat. Tiriskan beras yang sudah direndam. Parut kencur dan jahe. Lalu campur dengan beras. Tambahkan air hangat, gula aren, dan blender hingga halus. Saring dan sajikan hangat. Aturan minum. Minum 1 kali seminggu saja. Paling baik dikonsumsi setelah makan siang. Catatan penting. Jangan terlalu manis untuk lansia dengan risiko diabetes. Gunakan beras organik jika tersedia. C. Kencur tumbuk langsung. Obat tradisional. Bahan. 1 ruas kencur. Garam sedikit. Opsional. Cara membuat. Kupas kencur dan cuci bersih. Tumbuk kasar. Campur dengan sedikit garam. Makan langsung dalam jumlah kecil, sekitar 1/2 sendok teh. Catatan. Metode ini biasa digunakan orang zaman dulu untuk sakit perut karena masuk angin. Tidak disarankan untuk lansia yang lambungnya sangat sensitif. D. Teh kencur. Bahan. 1 ruas kencur parut. 1 kantong teh celup herbal, misal teh chamomile. 250 ml air panas. Cara membuat. Campurkan kencur parut ke dalam gelas. Tambahkan air panas dan teh celup. Diamkan 10 menit lalu saring. Manfaat. Membantu pencernaan dan memberikan rasa relaksasi. Cocok untuk diminum malam hari. E. Kencur dalam makanan sehari-hari. Kencur juga bisa digunakan sebagai bumbu dalam masakan harian lansia. Misalnya, sayur bening kencur, tahu bacem kencur, tumisan daun pepaya kencur, sup ayam kampung rempah kencur. Dengan cara ini, kencur dikonsumsi rutin dalam jumlah kecil dan alami, membantu menjaga kesehatan perut secara berkelanjutan. F. Serbuk kencur instan, homemade. Bahan. Kencur kering, iris dan jemur. Jahe kering, opsional. Blender hingga halus dan simpan dalam wadah tertutup. Cara konsumsi. Campur 1/2 sendok teh serbuk kencur ke dalam air hangat, aduk, dan minum. Kelebihan. Praktis dan tahan lama. Bisa disimpan untuk stok mingguan. G. Campuran kencur dan madu. Bahan. 1/2 sendok teh kencur parut. 1 sendok makan madu asli. Cara minum. Campurkan kencur dengan madu. Minum setelah makan pagi untuk memperkuat pencernaan. Manfaat. Madu membantu menetralkan rasa pedas kencur. Kombinasi ini sangat baik untuk meredakan perut kembung ringan. 3. Batasan dan aturan aman konsumsi kencur untuk lansia. Meskipun kencur termasuk bahan alami, tetap perlu diperhatikan aturan konsumsi terutama pada usia lanjut. Berikut beberapa panduan yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi dalam kondisi perut kosong. Kencur tetap memiliki sifat pedas, sehingga jika dikonsumsi sebelum makan bisa menimbulkan iritasi pada lambung sensitif. Batasi jumlah konsumsi harian. Untuk lansia, cukup 1 kali sehari dalam dosis kecil. Hindari campuran dengan bahan kimia atau pemanis buatan. Selalu gunakan gula aren atau madu asli bila ingin manis. Jangan dikonsumsi saat diare berat, meski membantu pencernaan. Jika sedang diare parah, konsultasikan dulu ke dokter. Perhatikan interaksi dengan obat. Jika sedang konsumsi obat rutin seperti antikoagulan atau obat lambung, konsultasikan pada dokter sebelum rutin minum jamu. Tips dan trik menjadikan kencur sebagai kebiasaan sehat. Sediakan kencur di dapur setiap minggu. Buat daftar belanja khusus rempah-rempah. Campurkan dalam masakan harian. Tanpa disadari, bapak dan ibu akan mendapat khasiatnya secara bertahap. Libatkan anggota keluarga. Buatkan jamu atau minuman kencur bersama cucu atau anak, agar terasa lebih menyenangkan. Tulis jadwal minum jamu. Misalnya, tiap hari Kamis dan Minggu, setelah makan siang. Sahabat channel Lansia Sehat,
Itulah berbagai cara mengolah dan mengonsumsi kencur secara aman dan efektif bagi lansia. Dengan cara yang tepat, kencur bisa menjadi teman setia dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan bapak dan ibu tanpa perlu takut efek samping. Namun, semua pembahasan ini akan terasa lebih hidup dan meyakinkan jika kita bisa mendengar langsung dari mereka yang sudah rutin mengonsumsi kencur dan merasakan sendiri manfaatnya. Bukan? Maka, di bab terakhir nanti, kita akan bersama-sama menyimak testimoni nyata dari para lansia yang berhasil meredakan keluhan sakit perut mereka dengan kencur. Apa kata mereka? Bagaimana pengalaman mereka dari hari ke hari? Apakah ada perubahan signifikan setelah rutin mengonsumsi kencur? Semuanya akan kita bahas tuntas di bab 5. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kencur untuk meredakan sakit perut. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 5. Testimoni lansia yang merasakan manfaat kencur untuk meredakan sakit perut. Sahabat channel Lansia Sehat, selama 4 bab sebelumnya, kita telah membahas secara runtut dan terstruktur mulai dari pengenalan kencur, kandungan alaminya, mekanisme kerjanya dalam tubuh, hingga cara pengolahan dan konsumsi yang aman bagi lansia. Namun, tentu akan terasa lebih lengkap dan menyentuh hati apabila kita bisa mendengar langsung pengalaman dari sesama lansia mereka yang sudah mencoba dan merasakan sendiri manfaat kencur dalam kehidupan nyata. Dalam bab ini, kami telah menghimpun berbagai testimoni dari para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, usia yang beragam, dan memiliki kondisi kesehatan yang bervariasi. Namun ada satu benang merah yang menyatukan cerita mereka. Kencur membantu mereka merasa lebih baik. Mari kita simak satu persatu. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin mencoba pengobatan alami dengan kencur secara bijak dan konsisten. Wanita tua testimoni 1. Ibu Sutarti, 69 tahun, Sleman, Yogyakarta. Saya ini termasuk orang yang sudah lama punya masalah lambung. Sejak usia 50-an, sering nyeri ulu hati, kadang sampai muntah. Kata dokter, saya kena GERD ringan. Dulu harus minum obat setiap hari. Tapi sejak 2 tahun terakhir, saya mulai coba jamu beras kencur bikin sendiri. Rasanya enak, segar. Saya minum seminggu 2 kali. Alhamdulillah, sekarang jarang banget kambuh. Perut lebih nyaman, tidur juga lebih nyenyak. Catatan, Ibu Sutarti adalah seorang pensiunan guru. Ia membuat beras kencur sendiri dengan bahan alami dan mengurangi konsumsi obat lambung kimia secara bertahap. Ia tetap berkonsultasi ke dokter dan menyatakan bahwa lambungnya tidak lagi semudah dulu kambuh nyerinya. Testimoni 2. Bapak Herman, 74 tahun, Cianjur, Jawa Barat. Saya tinggal di desa, dan sejak kecil sudah kenal kencur. Tapi waktu muda, tidak peduli soal kesehatan. Baru sadar setelah usia 60, sering kembung dan sulit kentut. Mau makan juga sering begah. Anak saya yang perawat, menyarankan minum air rebusan kencur pagi dan sore. Ternyata badan jadi ringan, perut enggak, numpuk, lagi. Sekarang kalau merasa masuk angin, saya nggak cari minyak, tapi langsung minum kencur. Catatan, Bapak Herman minum air rebusan kencur yang dibuat sendiri tanpa gula. Cukup 2 ruas kencur direbus tiap pagi. Beliau merasakan efek langsung dalam bentuk pengeluaran gas, kentut, yang membuat perut terasa lega. Testimoni 3. Ibu Yuliana, 63 tahun, Medan, Sumatera Utara. Awalnya saya kira kencur itu cuma untuk bumbu masak. Tapi waktu ke pengajian ibu-ibu lansia, dikasih tahu teman kalau kencur bisa bantu atasi sakit perut yang sering datang tiba-tiba. Saya coba parut kencur, campur madu sedikit, dan diminum pelan-pelan. Luar biasa, perut saya yang tadinya melilit pelan-pelan reda. Sekarang saya simpan selalu kencur di dapur. Kalau sudah terasa tidak enak, langsung saya buat ramuan. Catatan, Ibu Yuliana menyukai metode kencur, madu karena mudah dibuat dan rasanya lebih bisa diterima oleh lidahnya. Ia juga mengajak anggota kelompok pengajian untuk menanam kencur di halaman rumah masing-masing. Testimoni 4. Bapak Salim, 70 tahun, Banyuwangi, Jawa Timur. Saya orangnya aktif, suka jalan pagi dan bercocok tanam. Tapi kadang kalau salah makan, apalagi makan gorengan, perut bisa langsung mulas. Sejak saya rutin pakai kencur dalam masakan, lambung saya lebih tenang. Istri saya selalu bikin sayur bening pakai kencur. Rasanya jadi khas, dan badan lebih hangat. Sekarang, makan gorengan sedikit masih aman karena saya imbangi dengan minuman kencur. Catatan, Bapak Salim mengintegrasikan kencur dalam pola makan hariannya, bukan hanya sebagai ramuan sekali minum. Hasilnya,
Sistem pencernaannya menjadi lebih stabil meskipun pola makan kadang tidak ideal. Testimoni 5. Ibu Nurhayati, 65 tahun Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau saya paling suka minum teh kencur waktu sore hari. Badan capek, perut penuh, dan pikiran tegang. Minum teh kencur itu rasanya seperti menenangkan semua. Enak di lambung. Dan setelah itu biasanya saya bisa kentut atau sendawa. Tanda perut mulai lega. Dulu saya pikir teh itu cuma dari daun. Ternyata bisa dari rimpang juga ya. Catatan. Ibu Nurhayati membuat teh kencur dengan menambahkan irisan kencur segar ke dalam teh chamomile. Efek yang dirasakannya bukan hanya pada pencernaan, tetapi juga pada rasa tenang dan relaksasi tubuh. Pola umum dari testimoni yang muncul. Dari berbagai testimoni di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa pola umum. Efek cepat kencur terasa pada keluhan kembung dan begah. Banyak lansia melaporkan keluarnya gas setelah konsumsi. Kencur membantu meredakan nyeri lambung dan nyeri perut ringan. Tidak semua lansia cocok dengan obat kimia, dan kencur menjadi alternatif yang alami. Kencur juga memberikan efek menenangkan bagi pikiran dan tubuh. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami gejala psikosomatis. Lansia lebih nyaman mengonsumsi kencur dalam bentuk campuran dengan bahan lain, seperti madu, teh, atau beras, dibandingkan mentah. Suara dari tenaga kesehatan, dokter dan perawat menanggapi. Selain testimoni para lansia, kami juga menghubungi beberapa tenaga kesehatan yang telah memperkenalkan ramuan kencur kepada pasien lansia mereka. Dr. R. Haryo, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Kencur bisa menjadi pelengkap terapi pencernaan ringan pada pasien lansia. Sifatnya yang menenangkan dan efek karminatifnya cukup terbukti. Tapi tentu tidak boleh menggantikan obat jika pasien punya riwayat penyakit serius. Saya pribadi menyarankan konsumsi alami kencur untuk pasien yang sering mengeluh perut kembung tanpa penyebab organik yang jelas. Suster Widi, perawat Homecar. Saya merawat banyak pasien lansia yang tinggal sendiri. Salah satu cara agar mereka tetap merasa mandiri adalah dengan memperkenalkan jamu sederhana, seperti air rebusan kencur. Selain menyehatkan, kegiatan membuat jamu juga memberi semangat dan rasa memiliki. Banyak yang merasa hidup mereka jadi lebih teratur. Efek psikologis positif dari penggunaan herbal tradisional. Tak hanya secara fisik, banyak lansia merasa lebih bahagia dan percaya diri setelah mereka mulai menggunakan ramuan herbal seperti kencur. Mengapa demikian? Mereka merasa kembali terhubung dengan warisan budaya masa lalu. Membuat ramuan sendiri memberi rasa produktif dan bernilai. Proses konsumsi yang teratur membantu membangun rutinitas sehat. Dalam banyak kasus, perubahan kecil ini membuat hidup lansia menjadi lebih berkualitas. Kesehatan pencernaan membaik, pikiran lebih tenang, dan hubungan sosial, misalnya dalam kelompok pengajian atau arisan, juga meningkat. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, berbagai kisah nyata yang telah kita dengar barusan menjadi bukti bahwa kencur bukan hanya tanaman rempah, tetapi bisa menjadi penolong alami yang memberikan kenyamanan nyata bagi tubuh dan jiwa lansia. Tidak hanya untuk perut kembung atau sakit lambung, tapi juga untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat, tenang, dan mandiri. Kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa pengobatan alami bukan hanya sekadar teori, tetapi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak lansia di berbagai pelosok Indonesia. Tentu saja, kita tetap perlu bijak. Kencur bukanlah pengganti obat medis jika memang ada gangguan yang berat. Tetapi sebagai pelengkap dalam perawatan harian, kencur sudah terbukti menjadi sahabat setia kesehatan lansia dengan rasa yang khas, cara penyajian yang mudah, dan manfaat yang begitu luas. Di bab penutup nanti, kita akan merangkum semua pembelajaran kita dalam satu simpulan yang padat dan mencerahkan. Kita akan lihat bagaimana kencur bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia di usia emas, dan bagaimana sahabat channel Lansia Sehat bisa mulai menerapkannya secara bertahap mulai hari ini. Penutup. Saatnya menjadikan kencur sahabat sehat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan video ini. Sebuah perjalanan pengetahuan yang tidak hanya membahas soal rempah kecil bernama kencur, tetapi juga menggali makna kesehatan yang alami, sederhana, dan sangat mungkin dilakukan oleh siapapun terutama oleh bapak dan ibu tercinta di usia 60 tahun ke atas. Mulai dari bab 1, kita telah memahami bahwa sakit perut pada lansia adalah keluhan yang sangat umum, tetapi seringkali dianggap sepele. Padahal, ketidaknyamanan ringan di perut bisa memengaruhi nafsu makan, kualitas tidur, bahkan emosi dan interaksi sosial lansia. Kita kemudian masuk ke bab 2, di mana kita menyelami kandungan kencur yang luar biasa.
Dari etil pemetoksisinamat, sineol, hingga flavonoid dan polifenol, semuanya bekerja seperti simfoni alami untuk menenangkan sistem pencernaan kita yang sedang gelisah. Kencur bukan hanya rempah, tapi anugerah dari bumi yang menyimpan potensi penyembuhan. Di bab 3, kita menjelaskan secara ilmiah bagaimana mekanisme kencur bekerja di dalam tubuh. Mulai dari mulut, lambung, usus, hingga sistem saraf, kencur membantu mengembalikan keseimbangan tubuh dan menenangkan perut yang sakit, tanpa harus mengandalkan obat-obatan kimia yang kadang punya efek samping. Kemudian, bab 4 membimbing kita dengan berbagai cara mengolah dan mengonsumsi kencur yang aman untuk lansia. Dari air rebusan yang sederhana, jamu beras kencur yang tradisional, teh kencur yang menenangkan, hingga kencur yang dikombinasikan dalam masakan harian. Semua bisa dilakukan di rumah, oleh siapapun, tanpa harus ke toko obat. Dan di bab 5, kita diajak menyimak kisah nyata testimoni dari para lansia seperti bapak dan ibu yang telah mencoba dan merasakan manfaatnya. Dari kembung yang reda, perut melilit yang membaik, hingga tidur yang lebih nyenyak dan pikiran yang lebih tenang. Semua itu menjadi bukti bahwa kencur benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan lansia sehari-hari. Hikmah dari kencur. Sehat itu sederhana, asal konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat, kencur mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sehat itu tidak selalu mahal, tidak selalu ribet, dan tidak harus menunggu sakit dulu baru bertindak. Terkadang, cukup dengan menengok ke dapur, ke kebun belakang rumah, atau ke warisan nenek moyang kita sudah bisa menemukan solusi alami yang penuh makna. Namun, yang terpenting dari semuanya adalah konsistensi dan kebijaksanaan. Kencur bukanlah sihir yang menyembuhkan dalam sekali teguk. Ia bekerja pelan, lembut, tapi terus-menerus. Maka dari itu, membiasakan diri mengonsumsi kencur secara teratur, dalam takaran yang pas, dan dengan niat menjaga diri, adalah langkah bijak yang patut kita tempuh mulai hari ini. Sahabat channel Lansia Sehat, kami di channel Lansia Sehat sangat berharap bahwa informasi ini tidak hanya berhenti menjadi tontonan, tetapi menjadi langkah awal perubahan kecil di rumah bapak dan ibu. Coba buat air rebusan kencur 1 kali minggu ini. Ajak anak atau cucu untuk ikut menanam kencur di halaman rumah. Bagikan cerita ini ke sahabat lansia lainnya, agar kita semua sehat bersama-sama. Dan jika Bapak Ibu merasakan manfaat dari kencur setelah mencoba, jangan ragu untuk berbagi pengalaman itu di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat baru bagi lansia lain di luar sana yang masih ragu atau belum berani mencoba. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyimak naskah ini sampai akhir. Semoga setiap kalimat yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi penambah semangat, pembuka wawasan, dan penguat langkah bagi bapak dan ibu dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Kami doakan, semoga sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberi tubuh yang kuat, perut yang nyaman, tidur yang nyenyak, pikiran yang tenang, serta hati yang lapang dalam menjalani hari-hari indah di usia emas ini. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video dan naskah-naskah selanjutnya, dengan tema-tema herbal alami dan tips kesehatan lansia lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lansia Sehat, karena sehat itu berkah dan berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami di channel Lansia Sehat.